Hah? Betul nanti ya? Betul sih. Betul kawan. Betul nggak nih? Nggak, udah ada. Oke guys, aku Henrik yang. Nah, jadi buat kalian yang masih teringat mantan sampai sekarang, saran aku kalian sekarang lupain aja mantan kalian. Kenapa? Karena mantan itu selalu membawakan kalian kepada ingatan buruk masa lalu. Jadi buat kalian yang sad boy mungkin lupain aja mantan kalian gitu, karena kasihan kali aku tengok kalian gitu. Makan kentang buru-buru, lupakan mantan, cari yang baru. Sedangkan kalau kalian beli smartwatch itu, smartwatch bakalan mengingatkan kalian kepada masa depan, apakah itu waktu, jam tidur kalian, notifikasi, alarm. Nah, pokoknya semua all in buat kamu, tidak seperti mantan yang membuat kalian sedih. Nah, jadi kalau untuk barangnya itu dia ukurannya kecil, spek mantap, dan dia sangat rekomendasi gitu. Tapi kalau untuk ukuran jamnya nggak mungkin segini karena ini jam dinding itu kan anak bodoh gitu yang pakai jam dinding buat ini. Barangnya udah ada di sini walaupun harganya murah tapi speknya itu udah di 1 juta 2 jutaan. Nah, jadi langsung aja kita lihat di kamera atas dia paten atau enggak, apakah dia cuman bacot spek lengkap. Nah, langsung aja kita tengok daripada kita asik nuduh dia ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat di sini dia dari brand JT. Smartwatch JT AM1 harganya 899.900, tanggungan nggak buat 899.999 rupiah gitu. Nah, ribet kali pun untuk kau tengok, nggak jelas juga kau ini. Dia displaynya AMOLED ya. Ini kalau misalkan AMOLED, yang pertama dia hemat daya, dan yang kedua kalau biasa AMOLED itu dia bakalan cerah gitu walaupun di bawah matahari. Nah, di sini dia water resistant juga, jadi buat kalian yang suka renang mandi sungai gitu kan, cari buaya di sungai, nah ini oke sekali karena dia tahan air. Kemudian dia displaynya cukup gede, 1,78 inci AMOLED. Iya, udah AMOLED tadi kau kasih tahu. Nah, nggak usah aku ulangi lagi. Kemudian di sini dia silicone strap ada, dan baterainya itu 260 mAh. Dia walaupun tergolong kecil tapi karena panelnya AMOLED dia termasuk hemat, nggak seperti panel IPS. Kalau untuk daya tahannya berapa bang? Kan dia cuma 260 mAh, dia daya tahannya 3-6 hari. Jadi buat kalian yang males ngecas atau apa, dia cukup tahan, aman sekali. Standby time-nya 10-20 hari kalau misalkan kalian jarang pakai gitu. Nah, jadi buat kalian yang cuma nengok jam aja gitu, dia 20 hari bisa tahan gitu. Daripada kalian asik mikirin mantan kalian kapan diingatkan yang makan, nah mending kalian beli ini, lebih worth it gitu. Cas cuma sekali, nggak ribet. Kalau mantan kan mau ribet lagi, mau berantem lagi kalian. Nah, jadi JT ini oke sekali smartwatch ya. Kemudian materialnya bla bla bla. Dan di sini yang cukup penting kalau misalkan kalian mau beli, fiturnya sangat lengkap, udah kita bahas di atas. Kemudian kalau kalian suka dengerin musik dan kalian mau suka HP, jadi smartwatch ini punya storage 512 MB yang dia bisa menyimpan lagu. Jadi TWS kalian bakalan terkonekkan langsung dengan smartwatchnya ini. Jadi paten kali, di sini bisa button calling, reminder notification, jadi semua notifikasi dari aplikasi WA, Facebook, nah ini dia masuk semua, jadi paten kali. Daripada mantan kalian ngingetin kalian, mending smartwatch ada deh gitu. Kemudian kalau masalah kesehatan di sini dia 7x24 jam heart rate, jadi dia bisa monitoring kesehatan kita. Kemudian di sini ada juga blood oksigen, jadi oksigen di dalam darah itu bisa dideteksi walaupun nggak seakurat barang-barang medis gitu ya. Jadi ini perkiraan aja. Nah, kemudian ada sleep monitoring, apakah tidur kalian nyenyak atau enggak, di sini bisa ditengok. Daripada kalian harus diingetin mantan, bed tidur bed, bed tidur bed. Nah, lebih bagus ini dia. Kesehatan terjaga, harga murah, dan dia enggak buat kamu pusing gitu. Nah, jadi kalau barangnya udah di sini, jadi langsung aja kita buka, kita tengok paten atau enggak. Daripada sekedar cakap aja dia akan, langsung aja kita buktikan. Nah, jadi aku udah buka plastiknya dan kita lihat di kamera atas. Wah, kalau dari boxnya sini dia dari brand JT, ada garansi 2 tahun, Bluetooth calling, dia AM1 seri, 1,7 inci AMOLED HD full. Oke, berarti dia layarnya jernih. High resolution with 100 watts details. Nah, artinya dia banyak apanya, banyak temanya. Tadi kita udah lihat. Oke, mantap, harganya juga sangat murah. Dan kita tengok ini bacot aja atau enggak. Kalau bacot aja kan percuma aja kan. Tapi kalau sejauh ini barang JT itu semuanya worth it dan nggak bacot gitu. Walaupun dia di sini banyak keterangan speknya, artinya semua speknya ini beneran, nggak palsu-palsu punya. Jadi produk JT semuanya rata-rata aku pakai untuk daily driver aku dan paten sekali. Kalau kalian mau baca lah di sini, baik kali pun speknya. Nah, kalian baca sendiri karena di sini kalau dari speknya ini sangat lengkap. Kalau kalian mau dapetin smartwatch dengan semua fitur ini, kalian mau beli smartwatch yang harga 1 juta ke atas, tapi ya cuma 2.900.000. Jadi loh, kenapa enggak gitu? Di sini ada smartwatch tulisannya. Nah, jadi langsung aja kita buka. 1, 2, 3. Rap, oke.
Ini kita buang karena ada kosong. Jadi kalau kita mau buka udah di sini 1 2 3 slap. Nah, jadi sudah terbuka, ini kosong, karena udah kosong kita buang aja. Oke, nah kita lihat di kamera atas ini dia wow. Packagingnya mewah. Biasanya JT dia masalah packaging rapi. Kemudian ada smartwatchnya, kita tarik. Waduh, mewahnya. Kita tarik dulu, kita singkirin dulu karena dia pemeran utama. Kita naikkan. Kemudian buang aja, oke. Oke, karena nggak ada lagi, wah kita buang aja, oke. Aduh, ada jatuh ini kitab suci. Di satu lembar ini ada kitab suci atau apa sih ini? Nah, ini ada bannernya, brosur lah ya. Nah, di sini ada tulisannya thank you for closing your smartphone bla bla bla. Aduh, wah nggak pada bahasa Inggris aku, wah. Nah, intinya ini dia ngucapin terima kasih lah udah beli JT. Ya, aku tahu produk JT mantap. Jadi ini ya oke, memperhatikan detail kecil dan customer. Oke. Di sini ada strapnya, kalau kita tengok kita dapat warna biru punya. Oke lah ya. Di sini chargingnya wireless ya. Wow. Kita tengok. Oh enggak wireless, kukira wireless, astaga. Dia ada USB di sini, USB to docking ya. Dia bukan wireless, dia docking di sini. Jadi kalian tinggal tempelkan di atas. Kalau untuk panjangnya dia segini, wah lumayan lah ya. Kemudian di sini ada kitab suci yang dia nyatu sama buku garansi ya. Nah, jadi buat kalian yang mungkin baru pertama kali pakai smartwatch atau kalian masih amatir, nah kalian boleh baca ini. Nah, buat amatir jangan kalian buang. Oke. Kemudian kalau kita lihat pada unitnya ini, kita singkirkan dulu. Nah, kita lihat dia ada stikernya. Ini stikernya ya, maksudnya tampilannya kayak gini. Kita buka dulu 1 2 3 rap. Oke. Nah, kemudian kita lihat, wow, ini lainnya gede sih. Nah, ini kayak Apple Watch sih, gede dia. Kemudian kalau masalah finishingnya glossy kali. Bagian sampingnya ini dia ada tombol power. Nanti kita tengok satu yang lagi tombol apa. Kemudian dia ada microphone built-in ya. Dan dia ini lubang apa, nanti kita cek ya lubang apa ini. Kemudian kita buka dulu karetnya ini. Bagian belakangnya tempat pengecasan. Jadi di sini dia bukan wireless charging, tapi dia docking itu. Nah dia ada magnetin ya. Kalau misalnya kalian mau cas ini, nah 1 2 3, lengket dia. Jadi buat kalian yang mau cas nggak usah ribet-ribet harus colok gitu. Kalian tempelin aja dia udah tercas gitu. Kayak ala-ala wireless charging, tapi nggak wireless charging cuy. Nah, harga nggak sampai 1 juta, kalian ngarepin wireless charging, nggak logis bos. Nah, kemudian kalau masalah finishing bagian bawah ini rapi sekali. Bagian karet-karetnya ini halus ya, bukan karet-karet murah punya. Nah, kalau kalian tengok dari teksturnya, nah ini halus sekali. Dan dia bagian depannya lebar layarnya. Kalau kita hidupkan, gimana bentuknya? 1 2 3. Kita tengok ada nggak baterainya. Wis. Nah, jadi karena penggunaan smartwatch dari JT AM1 ini agak sedikit sulit, maka aku harus coba dulu seminggu. Dan ini udah seminggu aku pakai, dan sekarang kita review dan kita lihat keunggulan dan kelemahan dari smartwatch ini. Jadi kita sekarang konekkan dulu antara smartwatch ini ke handphone ini. Caranya gimana? Caranya itu mudah kali, Wak. Jadi cara konekkan antara HP dan smartwatch itu cukup gampang. Yang pertama itu kalian harus punya aplikasinya, Wak. Ya, karena kalau nggak ada aplikasi ya kalian connect pakai apa gitu kan? Nggak mungkin connect pakai BCA Mobile kan. Nah, kalian install dulu JT Connect ini di App Store ataupun Play Store. Nah, kemudian kalian registrasi aja dan dia sudah bisa dibuka kayak gini. Nah, kemudian di sini dia minta izin lokasi. Kita buka izinnya dulu. Kalau misalkan apa? Oke, kita pendek selalu, oke. Matikan izinnya udah oke. Maka kalian sekarang harus ke ini pair device, tapi pastikan Bluetooth kalian hidup ya, Wak. Nah, kemudian kita pair. Nah, maka di sini ada JT AM1 dan ini ada Huawei Band 6. Ini sama aku. Dia ukurannya terlalu kecil sih, makanya menurut aku lebih oke JT AM1 ini. Oke. Silakan konfirmasi pada perangkat. Yes. Nah, ini kita tengok ada di sini. Kita pencet oke langsung. Nah, maka dia pun udah terkonek. Wah, yes. Pasang, skip. Oke, izinkan. Skip. Udah jago kita, Wah. Nggak usah aku ajarin dulu. Yes. Sombong kali. Sekarang kita bakalan lihat fitur unggulan dari JT AM1 ini. Dan yang pertama itu udah pasti adalah
dia bisa kita pakai sebagai remote selfie dan dia di sini juga bisa dengerin lagu dan nelpon. Nah, sekarang kita bakalan nengok gimana cara pakainya. Nah, kalau misalkan kita pencet tombol samping ini, Wak, nah dia kan muncul menu gini, olahraga, aktivitas, detak jantung. Nah, kemudian di sini ada stres. Kalau kalian stres itu pacar kalian nggak peka atau apa atau berantem, nah di sini bisa ukur itu stres apa sih kalian. Nah, di sini tekanan darah, oksigen darah, kontak, tidur, latihan pernapasan. Nah, kalau misalkan separuh nafas kamu sama dia, ya udah kalian nanti pernapasan gitu. Anjir. Kemudian di sini rekor olahraga, pemberitahuan, panggil, riwayat. Nah, di sini mulai ada nih. Jadi smartwatch ini kan udah connect ke HP ini ceritanya. Nah, sekarang kita bakalan tes pencet panggil. Oke, kita pencet telepon. Nah, maka di HP ini dia langsung ngikut ya di sini. Jadi kalian yang Anda miliki adalah senilai 0. anjing nggak ada pulsa. Kalau misalkan kalian tanya, Bang, ini kan kalau oksigen darah, kalau cek tekanan darah ini kan di smartwatch dengan harga 100.000 kan ada gitu. Tapi beda, sensitivitasnya beda gitu. Nah, kalau yang harga 30 ribuan itu aku pernah beli. Merek Toledo atau apa itu dia. Klaimnya itu sembarangan gitu. Nanti nggak sakit kan dibilang sakit, oksigen darah kalian kurang. Nah, jadi kalian beli aja yang di atas GoPay itu dia udah bagus punya sensornya jadi aman gitu. Nah, nggak kena PHP sama barang murah gitu. Nah, jangan mau hemat, nggak berfungsi dan ya nggak worth it aja gitu. Ngapain kalian beli tapi fiturnya cuma gimmick gitu. Nah, padahal palsu semua gitu. Kemudian di sini ada salah satu fitur yang paling penting dan paling spesial di smartwatch dengan harga di bawah 1 juta, yaitu adalah musiknya. Di sini kan ada fitur musik ya. Kalau kita pencet di sini, nah sekilas biasa aja. Nah, kita tengok di sini ada menu musik, musik seluler dan TWS. Kemudian, nah coba kita play dulu. Aduh, kena copyright. Aduh. Mau next ya, next. I don't care. Nah, next. Oh, iklan. Nggak premium, sorry. Jadi buat kalian yang merasa kasihan lihat aku, nah biar premium kalian subscribe dan komen lah. Biar rame dikit channelnya cuy. Malah promosi. Kemudian kalau kita matikan. Oke. Sekarang kita tengok yang di bagian musiknya. Nah, jadi bagian musiknya ini adalah musik yang disimpan di dalam smartwatch-nya sendiri. Nah, kalau kita pencet di sini. Nah, keluarkan DJ kan. Oke. Nah, cara kecilnya gimana? Nggak tahu. Gimana kecilinnya? Jadi intinya itu smartwatch ini ada speakernya. Jadi buat kalian yang mau telepon 2 arah, nah kalian nggak usah pegang HP ini lagi. Nah, kalian tinggal ngomong aja di sini. Dia juga ada built-in mikrofonnya dan di sini ada speakernya. Istilahnya kalau kalian telepon tuh HP kalian di kantong, kalian tinggal gini aja. Halo. Nah, di sini ada suaranya juga. Jadi smartwatch mana sih dengan harga di bawah 1 juta bisa kayak itu ini? Termasuk gila ini, nah karena terlalu murah gitu. Jadi cara masukkan musik MP3 ke dalam smartwatch itu caranya cukup mudah ya. Kalian tinggal sediakan aja kabel chargernya ini. Kalian tinggal colok ke komputer dan itu nanti ya terbaca sebagai kayak flash gitu. Nah, kalian masukkan aja MP3-nya ke sana dan dia bakalan masuk ke smartwatch-nya. Kemudian kalau misalkan kalian tanya itu, Bang, yang dari abang ngomongin fitur spesial itu apa? Nah, ini letaknya di sini tuh. Fitur spesialnya itu ini, Wak. Nah, kalau misalnya kalian pencet, kalian pilih musik tadi, oke. Nah, kita pencet ini. Di sini ada TWS earphone. Cara pakainya gimana? Kalian cari TWS dulu. Kalian buka. Ini di sini Redmi Buds 3 Lite. Ini bagus sekali kalau kalian mau nonton tuh nanti aku taruh di sini. Nah, kalian tengok aja di atas tuh. Aku taruh link videonya supaya kalian bisa nonton cuy. Nah, jadi setelah kita buka TWS-nya, oke. Kita pilih TWS earphone dan kita pilih perangkat baru. Nah, dia sedang mencari jodoh, mencari pasangan, suka hati, yang penting. Oke, nah di sini Redmi Buds 3 Lite. Akhirnya mereka berdua berjodoh gitu. Nah, dia mendapatkan pasangannya dan kita pencet Redmi Buds 3 Lite connect. Oke, apakah kalian berjodoh? Nah, koneksi sukses artinya kalian berjodoh, Wak. Oke. Jadi kalau misalkan udah connect kayak gini, artinya kalian nggak usah konekkan TWS kalian ke HP lagi ya. Nah, jadi kalian bisa langsung konekkan ke sini dan dia kalau menurut aku ya lumayan oke lah ya, karena terkadang itu kalau misalkan HP kita itu kalau sekali connect 2 Bluetooth itu terkadang berat dan cukup beban gitu ya, karena makan banyak baterai. Jadi opsinya adalah ini. Nah, tapi kalau misalkan kalian tanya, Bang, habis baterai nggak? Nah, intinya kalau misalkan kalian tanya ini habis baterai atau enggak, ya itu tergantung penggunaan kalian. Nah, intinya
Ya kalau smartwatch kayak ini kan dia namanya layar ya, udah layar gede, dia juga fiturnya banyak, udah pasti 3-6 hari kalian wajib cas gitu. Bang, kualitas musiknya itu bagus nggak di TWS nih? Karena di sini kan dia cuma bisa masuk format MP3 ya. Nah kalau kalian misalkan masuk WAV itu nggak bisa, MP4 nggak bisa, tapi kalau kalian masukkan 3GP, nah itu anak 90-an udah pasti tahu 3GP, simpan di folder-folder dalam. Nah, dah lah itu yang 90-an pasti udah tahu. Nah, bagi kalian yang anak 90-an wajib komen di bawah. Kalau di penggunaan pribadi aku selama seminggu ini aku memang konekkan TWS ini ke HP aku langsung karena suaranya lebih bagus. Di Spotify sudah bisa musik high quality, lebih enak daripada aku konekkan di sini. Nah, tapi kalau misalkan fitur ini bisa dijadikan sebagai opsi fitur yang menurut aku gimana ya? Oh, kalau misalkan kalian habis baterai atau handphone di cas pengen denger musik, udah kalian pakai smartwatch kalian aja. Di sini opsinya itu sangat luas, kalian bisa pakai dengan cara gimana aja. Dan kita bakalan bahas fitur yang tak kalah penting di sini. Nah, kalau fitur yang tak kalah penting ini pasti kalian suka ini, yakin aku. Kita naikkan dulu volumenya, kita pencet, temukan pernah. Nah, bunyi HP ku. Kalau misalkan kalian yang memang pelupa ya, kalian bisa pakai opsi ini biar HP kalian nggak ketinggalan. Dan kalian kalau misalkan lupa, di mana HP ku, di mana HP ku, ini adalah fitur yang sangat berguna cuy. Jadi kemarin hari Minggu itu aku menemukan satu fitur lagi yang menurut aku ini sangat keren. Fitur apa itu? Kalau misalkan kalian konekkan smartwatch ini ke HP, kalau misalkan kalian keluar atau jaraknya itu udah jauh dan dia terputus, maka di smartwatch kalian itu ada peringatan anti hilang gitu. Nanti dia ada getar 3 kali anti hilang. Jadi kalau misalkan getar artinya HP kalian ketinggalan. Nah, ini merupakan satu fitur yang sangat menurut aku sangat nggak masuk akal sih dijual di harga smartwatch 900 ribuan. Nah, jadi menurut aku ini fiturnya udah sangat flagship dan dia terlebih lagi yang tadi aku bilang dia ada fitur untuk cari HP kita juga. Nah, menurut aku ini best kali di harga 90 ribuan. 90 ribuan, 900 ribu, astaga. Kebanyakan makan gorengan gitu sih biasanya ya. Di sini ada kamera cuy. Nah, kita pencet. Oke, sekarang kita lihat aplikasinya. Kita bakalan pilih remote selfie. Nah, wis. Kalau misalkan kalian mau selfie, kalian tinggal pencet aja di sini. Nah, kalian tinggal pencet. Nah, foto. Nah, ini Pak. Ini Pak. Nah, ini videographer ya. Nah, ini kita pencet aja di sini. Nah, nanti hasilnya ya bisa kalian tengok di gambar. Ini di sini dia ada modenya low, medium, high, very high, ultra high, maksimum. Kemudian ada lagi nih, ini fiturnya memang nggak habis-habis cuy. Makanya aku pun sebenarnya bingung nih gimana cara buat videonya biar singkat. Nah, kalau kita tengok di sini ada asisten suara. Nah, kalau kita pencet, tandain. Nah, muncul seringnya, hey Siri. Kita pencet ya. Nah, kalau kita pencet maka Siri-nya langsung connect ya Ki. Oke, sip. Nah, intinya kalian bisa pakai Siri-nya ini tanpa kalian harus nyentuh HP-nya. Walaupun kalian bisa delete sih. Hey Siri. Hey Siri. You love me? Oke, sip. Iya, suka munain. Pokoknya itulah inti dari fiturnya. Mempermudah kalian kalau misalkan kalian perlukan, tapi kalau aku nggak kepake aku sih. Kalau misalkan kalian tanya, bang mode olahraganya itu banyak atau enggak? Nah, ini mode olahraganya ini banyak sekali. Berlari, treadmill, bersepeda dalam ruangan, apa yoga, sepak bola, basket, bla 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 bla. Ini fitur olahraganya banyak sekali. Kalau untuk olahraga itu settingannya nanti kalian juga bisa nengok di aplikasi JT Connect-nya ini ya. Nah, kalian bisa tengok juga kalian record olahraga kalian gimana. Nah, kalian bisa tengok di sini. Kalau misalkan kalian cek di aplikasinya ini ya dia sekilas normal aja ya. Di sini record kalian gimana olahraganya, berapa lama kalori yang terbakar. Di sini juga ada running, walking, cycling dan semuanya itu ada di sini. Ya, nanti kalau misalkan kalian beli, kalian explore aja. Nah, di sini ada Velocep gitu-gitu. Nah, di sini kalian bisa tandain kalian startnya dari mana. Nah, pokoknya kalian titikin di sini, nanti kalian jalan-jalan, nanti dia bakal kasih tahu kita jalan di mana aja. Nah, kalau misalkan udah siap ya kita stop aja, Wak. Nah, oke. Nah, pokoknya intinya gitu. Ini di semua aplikasi rata-rata ada. Nah, jadi kita bakalan tengok lagi di sini ya banyak sekali, ada cycling, ada ini, ada outdoor. Nah, pokoknya dia menampilkan data perjalanan kita. Jadi nanti di aplikasinya itu dia bakal ada gambarnya gitu, kita udah lewat di mana. Nah, kemudian kalau masalah anti airnya itu aku udah cobain di pengetesan aku hari Minggu.
Aku udah ada ngetes selama 1 jam di air, itu renang-renang seperti biasa. Kemudian aku celupin juga ke air seperti biasa. Ya renang kan ada ke... Hah? Betul nanti air. Betul sih. Betul kawan. Betul nggak nih? Udah ada. Masih air. Mana? Tapi hidup sih. Hidup guys. Hidup. Nah, Hidup. masih hidup. Nah, ini Anjir. Nah, ini berarti testimoninya langsung ya dari editor ya. Nah, jadi ini dia masih hidup normal. Kalau aku rasa kalian nggak usah takut ya kalau misalkan smartwatch ini keciprat air atau kebasahan air, karena dia sudah IP68 yang artinya dia bisa tahan sampai 1,5 meter selama 30 menit dan ya udah aman-aman aja. Kemudian di pengetesan kemarin itu kalau kalian lagi renang dan smartwatch-nya ada di dalam, ini layarnya nggak bisa disentuh ya. Kemudian kalau misalkan kalian tanya, Bang, pencet tombol-tombolnya aja bisa nggak? Ini bisa, kenapa? Karena ya terkadang kalian di dalam air itu mana tahu kalian mau tengok, oh aku udah berapa lama renang nih, kalian boleh pencet gitu. Atau kalian mau nengok jam, kalian pencet aja, oh jam sekian, nah itu bisa. Jadi JT ini menurut aku dia menawarkan fitur yang sangat flagship di harga 900 ribuan. Jadi aku nggak ada kata-kata lagi, ini saya rekomendasi, silahkan check out. Link pembelian termurahnya itu ada di kolom deskripsi. Dan mau terpercaya nanti kalau misalkan ada harga lebih baru, aku bakal ngasih linknya supaya kalian gak usah capek-capek cari lagi yang tua. Nah, kemudian nggak ada lagi, mungkin sampai di sini dulu video unboxing dan reviewnya. Jangan lupa klik like apabila kalian suka, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian, siapa tahu teman-teman kalian juga perlu info seputar channel ini. Dan apabila ada kritik, saran, komentar, silahkan komen di kolom komentar, nanti kita akan diskusikan. Oke, saya Nick yang sampai jumpa di video unboxing dan review selanjutnya. Goodbye. Kok ngapain kan? Tetes lagi nih. Udahlah,